Firman Tuhan hari ke-106, 16 April tahun 2025, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21, perikop tiang awan dan tiang api bagi perjalanan Israel. 16 April 2025 diambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dengan perikop tiang awan dan tiang api dalam melindungi perjalanan bangsa Israel. Apa nats daripada ayat ini? Sebagai ayat dalam pasal 13 ayat 21 dikatakan ya, dalam bahasa Indonesia, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menentukan mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam Ia mendahului mereka dengan tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Molo tiki arian Jahoba mardalan di jolo nasida marhite ombun na jongjong songot tiang. Jala ia budari Jahoba mardalan di jolo nasida marhite tiang api na manorangi pardalanan nasida alani ima umbahen nabui nasida mardalan arian dohot murngin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Topik dalam bulan April selama 1 bulan adalah menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Itulah topik, dan topik ini dijabarkan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru dengan baptisan kudus. Ini adalah merupakan transformasi spiritualitas kita dan rohani dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Kalau Paulus mengatakan habis gelap terbitlah terang. Terangmu harus bercahaya supaya dilihat orang perbuatanmu yang baik itu
dan memuji dan memuliakan Bapa di surga. Apabila kita sudah dijalankan transformasi dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, yaitu dengan baptisan kudus, kita berhak menjadi pewaris kerajaan surga, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini, kita berada di Jerusalem yang baru. Itulah topik kita dalam bulan ini, selama bulan April. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Tiang awan dan tiang api menuntun bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apa makna daripada ayat ini? Mari kita lihat. Ayat ini mengatakan Tuhan pergi di depan mereka pada siang hari dalam awan. Kita tahu kalau awan datang di siang hari, suasana menjadi teduh, enak. Jadi mereka ditutupi awan pada perjalanannya sehingga teduh sepanjang hari dalam perjalanan. Ya, tidak kepanasan. Dengan tiang awan berarti sejuk dalam perjalanannya. Dan untuk memimpin mereka di jalan pada malam hari dalam tiang api, untuk memberi terang bagi mereka supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi tidak ada di sana listrik, tidak ada lampu, ya. Tapi mereka selama 40 tahun bisa berjalan melalui padang gurun dan juga hutan, ya. Itu diterangi oleh api, tiang api dari Allah. Allah di depan mereka menerangi perjalanannya, sehingga tidak ada istilah mereka berhenti untuk tidak melanjutkan perjalanan, baik siang maupun malam hari. Tentu pada saat mereka sudah capek, barulah mereka berkemah pada tempat yang ditentukan. Itulah makna daripada perikop itu. Sekarang apa yang kita lihat, pesan moral yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita. Dari berjalan siang dan malam, ya. Ayat ini adalah pentingnya mencarikan petunjuk dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita, terutama bagi kita yang berurusan dengan Tuhan pada saat usia sudah lanjut atau 70 tahun ke atas. Perlunya, ya, pentingnya, ya, mencarikan petunjuk dan bimbingan Tuhan. Artinya supaya kita dituntun seperti bangsa Israel dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tentu bagi kita, ya, tuntunan ini adalah secara spiritual. Apakah Tuhan membimbing langkah kita dalam setiap perjalanan hidup kita? Itulah pesan moral yang disampaikan kepada kita, selalu mencari Tuhan sebagai perlindungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita melihat pembelajarannya apa?
Setelah kita melihat makna tadi, ya, bahwa Tuhan menerangi jalan dan melindungi kita pada siang hari, ya, dan kemudian mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam langkah kita setiap saat. Sekarang apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari pesan moral dan makna daripada perikop ini? Ya. Dari ayat Keluaran pasal 13 ayat 21, ya, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir untuk memimpin umatnya, memberikan petunjuk dalam hidup sehari-hari. Jadi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk membimbing dan juga, ya, menolong kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Itulah pembelajaran yang bisa kita ambil. Pembelajaran yang kedua, ya, di sini, ya, dalam kehidupan yang mungkin dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian, ya, perlu dan penting untuk mengandalkan Tuhan dengan langkah-langkah baik, tetap berada di jalan yang benar dan penuh harapan. Itulah pembelajaran yang kedua. Artinya dalam kehidupan yang mungkin dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian, penting untuk mengandalkan Tuhan sebagai pedoman kita untuk mengarahkan langkah-langkah kita agar kita bisa di jalan yang benar dan penuh harapan. Pembelajaran ketiga ialah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan memberitakan firman Tuhan. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuasaan, bagi penolong dalam kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Dan ini sangat terbukti. Itulah pembelajaran yang ketiga. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan memberitakan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita hatiku, pelita kakiku, dan terang bagi jalanku. Sekali lagi saya kata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang di dalam jalanku. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan daripada perikop ini. Apa kesimpulan kita setelah melihat makna, pesan moral, dan pembelajaran dari ayat tersebut? Ya. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, sejauh mana kita mempercayakan keputusan hidup kita
kepada Tuhan di tengah tantangan yang dihadapi. Sejauh mana kita menyampaikan, ya, mempercayakan kepada Tuhan, ya, hidup kita di dalam tantangan pada saat ini. Ya, mari kita lihat. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sangat penting untuk mempercayakan keputusan kita kepada Tuhan. Sangat penting. Artinya urgent untuk, ya, mempercayakan kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan dalam hidup kita. Jadi dalam hal ini mengandalkan hikmat dan, ya, petunjuknya, kita akan menemukan jalan yang benar dan mengatasi segala kesulitan. Jadi dengan mengandalkan, ya, hikmat dan petunjuknya, kita akan menemukan jalan yang benar dan mengatasi segala kesulitan kita. Jadi dengan mengandalkan hikmat dan petunjuknya, kita menemukan jalan yang benar, ya, dan mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Jadi jalan yang benar dan kesulitan bisa teratasi apabila kita mengandalkan Tuhan dan petunjuknya untuk mengatasi kesulitan kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk setiap peristiwa di bawah langit ada waktunya. Jadi semua ada masa dan waktunya. Nah, ayat ini mengingatkan kita, ya, bahwa dalam hidup ini setiap peristiwa dan tantangan yang dihadapi, ya, memiliki tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada, ya, tantangan, ya, dan juga peristiwa yang kita hadapi, itu memiliki tujuan yang ditetapkan oleh. Jadi ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa-peristiwa yang kita alami. Maka berserahlah kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Nah, ketika kita menghadapi keputusan penting, sangat penting, ya, menyadari bahwa Tuhan mengatur waktu dan situasi sekiranya kita dapat mempercayakan, ya, kepada Dia, ya, dan tenang. Jadi apabila sudah kita percayakan kepada Tuhan dan juga kita yakini, ya, pendekatan kepadanya, kita bisa menjadi tenang. Dan kita juga jangan pernah khawatir. Jangan pernah worry, ya, dalam hidup kita tentang apapun yang kita hadapi, melainkan, ya, kita serahkan permohonan kita, kebutuhan kita dengan doa kepada Tuhan. Itulah
yang bisa mengatasi masalah kita. Kekhawatiran kita, kita serahkan kepada Tuhan dengan permohonan dalam doa. Dan setelah itu maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal kita dan memelihara pikiran kita di jalan yang benar. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita untuk mengenali tanda-tanda bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengenali adanya bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini sangat krusial ya. Mengenali tanda-tanda bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting bagi setiap orang percaya. Ini menjadi krusial bagi setiap orang percaya. Artinya, bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini dikatakan tadi bahwa ya, menggali tanda-tanda bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang paling penting bagi setiap orang yang percaya. Bimbingan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Jadi bisa berbagai bentuk dalam bimbingan itu. Seperti ya, melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Ya. Dan juga adalah dorongan dari orang lain. Dan ya, terutama dalam hati kita sendiri. Jadi bahwa mengenali tanda-tanda bimbingan itu ya, bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ya, jadi bisa. Nah, di sini dikatakan adalah seperti melalui firman-Nya, melalui baca firman Tuhan, sabdanya. Dan kedua, ya, adalah dorongan dari orang lain, nasihat dari orang lain sesama kita. Itu juga bisa memberikan ya, tanda-tanda bimbingan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan yang paling penting adalah dari diri sendiri. Be proaktif. Dan juga adalah mulai dengan tujuan akhir. Jadi bisa berperan tanda-tanda bimbingan Tuhan dari baca firman Tuhan, dari dorongan orang lain, dan juga dari hati kita sendiri. Itu bisa menjadi tanda-tanda bimbingan dari Tuhan. Nah, dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Ini bisa memberikan bimbingan kepada kita kalau sudah mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Kemudian dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, ya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu. Jadi mengajar kita apa yang berfaedah dan berguna bagi kita. Di luarnya itu mungkin tidak pernah terjadi. Tapi di sini adalah apa
yang berguna bagi kita. Nah, kemudian membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi Tuhan membimbing kita di jalan yang harusnya kita tempuh. Memberikan pengajaran yang berguna bagi kita. Itulah kalau kita sudah percaya dan yakin pada Tuhan. Karena dialah yang membimbing kita di jalan yang benar. Nah, dikuatkan lagi dengan Mazmur pasal 25 ayat 5. Ini adalah penguatan. Jadilah engkau jalan bagi kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalanmu. Jadilah engkau jalan bagi kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalanmu. Ini mengingatkan kita akan kebutuhan untuk membiarkan Tuhan membimbing dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kalau sudah kita percayakan kepada Tuhan sebagai pembimbing, kita tetap berada dalam kasih-Nya. Sekarang masuk dalam pertanyaan yang nomor 3 atau terakhir. Ya, di sini dikatakan, apa makna dari mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam konteks panggilan dan pekerjaan kita? Apa makna mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam konteks panggilan dan pemberitaan firman Tuhan? Kita lihat di sini. Mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam panggilan pelayanan dan pekerjaan kita berarti menyerahkan segala aspek hidup kita kepadanya dan mempercayakan rencananya dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi dari sini dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin itu berarti adalah menyerahkan segala aspek hidup kita kepadanya. Jadi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, berarti menyerahkan segala aspek hidup kita kepadanya. Jadi artinya apapun yang akan kita jalankan itu Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dalam menjalankan tugas-tugas kita setiap saat. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayakan kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala hal. Jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi
Dia dalam segala hal jalanmu. Jadi dalam segala hal Tuhanlah jalan kita. Maka Ia akan meluruskan jalan kita, memperbaiki. Jadi kalau sudah kita percayakan kepada Tuhan Allah dan bukan dengan pengertian kita sendiri, maka Dia akan menuntun kita dan memberikan jalan terbaik bagi kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Maka percayakanlah kepada Tuhan apa yang hendak kau lakukan. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, karena Dia Maha tahu dan Maha besar. Amin. Tuhan memberkati.